Pada tahun 2002, sebut saja namanya Purwati. Purwati mendaftarkan dirinya menjadi ART di sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja di wilayah Jakarta. Di tahun tersebut, umur Purwati masih 15 tahun. Walaupun Purwati masih tergolong ART yang belum berpengalaman, ia tetap nekat untuk bekerja mengadu nasib di ibu kota. Berhari-hari Purwati berada di penampungan, menanti majikan yang akan membawanya bekerja. Akhirnya, penantian itu terjawab setelah Pak Iskandar dan istrinya, Ibu Maljina, bersedia membawa Purwati bekerja di rumahnya sebagai ART. Purwati dibawa ke rumah majikannya itu di kawasan Jakarta Selatan. Setibanya di sana, Purwati diajak berkeliling untuk diperkenalkan kepada 3 ART lainnya, serta anak-anak dari Pak Iskandar dan Ibu Maljina yang bernama Revanto 10 tahun, Egar 7 tahun, dan juga Melisa 5 tahun. Selama 1 minggu Purwati bekerja, tak ada hal yang aneh yang dia rasakan. Keluarga Pak Iskandar pun dibilang keluarga yang ramah. Ketiga anak-anaknya pun sopan. Dan ART yang lain pun bersahabat menyambut Purwati. Keadaan yang tenang itu berubah manakala Purwati diminta Pak Iskandar untuk mengurus ibunya. Saat itu, Purwati dipanggil oleh majikannya. Purwati langsung menghadap ke sana. Saat Purwati sampai di hadapan Pak Iskandar, dia bilang, "Kamu betah di sini?" "Betah, Pak, alhamdulillah." "Maksud kami sebenarnya memanggil kamu ke sini, mau memberitahukan. Besok kamu dipindahkan bekerja di rumah ibu saya. Maaf kalau mendadak, tapi pengasuh ibu saya ini tiba-tiba pulang kampung," ucap Pak Iskandar. Belum sempat Purwati bertanya, Pak Iskandar melanjutkan ucapannya. "Kamu nggak perlu khawatir, Pur. Ibu saya ini sudah benar-benar lumpuh, bahkan tidak bisa berbicara. Untuk makan pun harus dibantu melalui selang. Tugasmu hanya memberikan makan dan obat tepat pada waktunya, mengganti pakaian ataupun popok, dan membersihkan tubuhnya 2 kali sehari. Semakin kamu lama bekerja di sana, gajimu akan kami berikan 2 kali lipat. Ditambah uang bonus yang lebih dari pembantu saya di sini. Di sana, kamu bebas masak makanan kamu sendiri, karena ibu saya sudah ada makanan khusus untuknya." Purwati lalu menyanggupi pekerjaan tersebut, dan dia segera diantar oleh Pak Tanto, supir dari Pak Iskandar, menuju rumah ibundanya Pak Iskandar. Letak rumah tersebut tidak terlalu jauh, sekitar 15 menit perjalanan. Dalam perjalanan, Pak Tanto ini memberikan pertanyaan yang sebenarnya membuat perasaan Purwati tidak karuan. "Pur, apa kamu sudah yakin mau mengurus Ibu Sulis?" tanya Pak Tanto tiba-tiba. "Sudah, Pak. Memang kenapa? Kok Bapak tiba-tiba bertanya seperti itu?" Enggak. Cuman hati-hati kamu di sana. Terus, kamu simpen nomor HP saya. Kalau ada apa-apa, kamu bisa segera menelepon saya melalui telepon rumah di sana. Oh iya, satu lagi. Jika makanan, obat-obatan, ataupun perlengkapan kebutuhan Ibu Sulis habis, kamu juga bisa segera menghubungi saya," ucap Pak Tanto. Begitu menginjakan kaki di rumah ibunda Pak Iskandar, seketika bulu kuduk Purwati merinding. Ada hawa lembab sekaligus tercium aroma bau busuk yang sangat menyengat di rumah besar itu. Gambaran dari rumah itu terkesan seperti rumah angker yang tidak terawat dan sangat berbeda suasananya dengan rumah Pak Iskandar. "Nah, Pur, ini rumah Bu Sulis. Kamu nggak usah heran kalau rumah ini seperti tidak terawat, karena memang setiap pekerja yang di sini hanya berfokus untuk mengurus Ibu Sulis saja. Sebelum saya pulang, saya akan tunjukkan dulu kamar kamu sekaligus saya mau kasih tahu letak-letak tempat penyimpanan yang ada di sini," ucap Pak Tanto sambil menunjuk kamar Purwati, sekaligus memberitahu pekakas peralatan untuk Ibu Sulis. Saat Purwati mengamati ruang demi ruang yang ada di rumah milik Ibu Sulis, mata Purwati tertuju dengan penampakan banyaknya daun kelor yang ditempel di sudut-sudut dinding serta di palang pintu. "Pak Tanto,
Ini maksudnya apa ya? Banyak daun kelor yang ditempel di sini. Tanya Purwati penasaran. Saya nggak bisa jelasin sekarang. Tapi nanti saya akan kasih tahu kamu kalau memang waktunya sudah tepat. Sekarang saya mau pamit pulang dulu. Dan ini sudah saya bawakan juga daun kelor untuk kamu simpan. Simpan daun ini di bawah bantal saat kamu tidur ya Pur. Jawab Pak Tanto dan langsung segera meninggalkan rumah Ibu Sulis. Perasaan Purwati semakin tidak karuan saat mendengar ucapan dari Pak Tanto yang masih menjadi misteri. Ia masih merasa aneh dengan keadaan rumah Ibu Sulis yang tampak menyeramkan dan cukup gelap. Walaupun waktu itu hari masih siang. Purwati mencoba menarik napas panjang dan berdoa di dalam hati. Baru saja untayan doa terucap dari bibir Purwati, seketika dia mendengar ada benda jatuh yang berasal dari lantai 2. Dengan setengah berlari, Purwati menuju ke lantai 2 dan memastikan tidak ada barang yang jatuh, serta memastikan Ibu Sulis masih berada di atas kasurnya. Merasa tidak ada yang aneh, Purwati berpikir mungkin itu kucing ataupun tikus yang ada di atas plafon. Sambil menunggu jam makan siang, Purwati yang memang pada dasarnya orang yang resik, ia menghabiskan waktu untuk bersih-bersih rumah. Ia juga mencopot beberapa daun kelor kering di beberapa sudut dinding walaupun tanpa disuruh. Daun kering ini ya harusnya diganti sama yang baru, bikin ngerusak pemandangan aja, ucap Purwati waktu itu. Setelah selesai bersih-bersih, ia segera beranjak ke dapur untuk mempersiapkan makanan untuk Ibu Sulis. Tepat pukul 12 siang, Purwati kembali masuk ke dalam kamar Ibu Sulis. Dengan lembut, Purwati membangunkan majikannya, yang sepertinya sudah berusia lebih dari 60 tahun. Purwati mengusap-ngusap sang majikan sambil lirih memanggil namanya. Assalamualaikum, Ibu Sulis. Maaf Bu, Purwati ganggu tidurnya. Sekarang waktunya Ibu Sulis makan dan minum obat ya Bu. Habis itu baru Ibu boleh tidur lagi ya. Buka pembicaraan Purwati lembut. Tak lama Ibu Sulis membuka mata. Namun saat Ibu Sulis membuka mata, ada tatapan amarah begitu ia pertama kali melihat Purwati ada di hadapannya. Tenang Bu, mungkin Ibu masih asing sama saya. Karena saya baru bekerja hari ini di rumah Ibu. Nama saya Purwati, asal saya dari Jawa Timur. Kalau Ibu namanya Ibu Sulis ya. Salam kenal ya Bu. Doa saya semoga Ibu Sulis bisa segera sembuh, ucap Purwati sambil mengajak berbicara majikannya. Kedua tangannya cekatan mengisi selang NGT dengan bubur yang sudah ia siapkan. Purwati mengerti jika majikannya itu sudah tidak bisa berbicara lagi. Tapi dia yakin Ibu Sulis ini masih bisa mendengar. Ada rasa iba manakala Purwati menyaksikan jika majikannya itu menderita saat makanan dimasukkan melalui selang lewat hidungnya. Ibu Sulis gak nyaman ya Bu. Sabar ya Bu, ini demi kebaikan Ibu. Kalau Ibu gak makan, nanti Ibu gak sembuh-sembuh, ucap Purwati coba menyemangati Ibu Sulis. Purwati yang dari tadi agak terganggu dengan bau busuk di kamar Ibu Sulis, kemudian membersihkan kamar beliau. Namun alangkah terkejutnya saat Purwati mendapati bagian tubuh belakang Ibu Sulis seperti ada luka menganga yang dipenuhi oleh nanah dan belatung. Sebenarnya ini pertama kalinya Purwati mengurusi orang sakit, apalagi dengan keadaan mengkhawatirkan seperti itu. Namun karena niat dan tekad Purwati yang besar dan bekerja sungguh-sungguh, ia mengesampingkan rasa jijik serta mualnya saat membersihkan tubuh Ibu Sulis. Setelah selesai, Purwati mengganti baju Ibu Sulis dan membersihkan luka di punggung majikannya itu. Purwati kemudian berniat membawa Ibu Sulis menuju lantai bawah. Ibu Sulis, maaf ya kalau saya lancang, tapi saya mau Ibu sesekali pindah tempat ya Bu, biar Ibu tidak merasa jenuh di rumah Ibu sendiri, ucap Purwati seraya membopong tubuh renta Ibu Sulis. Di pangkunya tubuh Ibu Sulis ini dibawa ke lantai 1. Purwati lalu merebahkan tubuh Ibu Sulis di sofa mewah sambil menyalakan televisi agar Ibu Sulis merasa tidak jenuh. Sesekali Purwati masih terus mengajak Ibu Sulis berinteraksi. Walaupun Ibu Sulis sudah tidak bisa berbicara dan tidak bisa bergerak sama sekali,
Namun kini ada perbedaan dari sorot matanya. Sorot matanya ini lebih bersahabat kepada Purwati. Bahkan Ibu Sulis sampai menitikan air mata. Saat Purwati dan Ibu Sulis berada di ruang keluarga, tiba-tiba muncul semilir angin dingin di tengkuk Purwati yang seketika membuat dia merinding. Dan Purwati jelas-jelas mendengar suara, "Pergi kamu dari sini," yang menggema di telinganya. "Astagfirullah, astagfirullah. Apa itu?" ucap Purwati seketika. Purwati melihat ke arah Ibu Sulis. Namun tatapan mata beliau seperti menunjuk ke arah lain dengan mimik wajah yang begitu ketakutan. Saat Purwati menoleh ke arah yang sama dengan tatapan Ibu Sulis, di sana dia melihat ada siluet bayangan hitam yang tiba-tiba menghilang menembus tembok. Sontak, kejadian tersebut membuat lutut Purwati lemas. Purwati sangat ketakutan. Dia langsung menelepon Pak Tanto berbekal secari kertas yang ia tinggalkan. "Assalamualaikum Pak Tanto, ini Purwati Pak. Nganu Pak, Bapak bisa kesini segera nggak Pak?" ucap Purwati gelagapan. "Waalaikumsalam Pur. Loh, ada apa Pur? Kok kamu kayak orang panik gini?" "Pokoknya Pak, saya minta tolong sama Bapak Pak. Bapak cepat kesini sekarang Pak. Sekali lagi Pak, tolong banget Pak," ucap Purwati sambil merengek. "Ya udah kamu tenang, saya secepat mungkin ke sana," ucap Pak Tanto. Singkat cerita, Pak Tanto sampai di sana. Saat dia masuk ke rumah, ia tak sengaja melihat ke arah sudut dinding dan palang pintu. Di sana, daun kelor yang dipasang sudah tidak pada tempatnya. "Pur, apa kamu tahu kemana daun kelor yang ditempel di dinding?" ucap Pak Tanto panik. Nganu Pak, tadi beberapa daun kelor yang kering memang sengaja saya buang Pak. Niatnya mau saya ganti dengan daun kelor yang baru." "Waduh Pur, kamu jangan sembrono kayak gitu. Tunggu sebentar, saya mau cari dulu daun kelor yang baru," ucap Pak Tanto yang langsung meninggalkan Purwati. Beberapa menit kemudian, Pak Tanto sudah kembali sambil membawa banyak daun kelor. Kemudian dia menempelkan di dinding dengan menggunakan solatip. Melihat hal tersebut, Purwati heran. Sesudah Pak Tanto selesai, barulah ia berbicara. "Tadi ada apa Pur kamu telepon saya? Bikin panik aja. Untung saya masih ada di rumah. Coba kalau sudah berada di luar kota sama Pak Iskandar, mau bagaimana?" "Iya Pak, maaf Pak. Terus ada apa?" "Kayaknya saya nggak betah Pak kerja di sini Pak. Saya takut Pak." Belum selesai Purwati bercerita, Pak Tanto langsung memotong pembicaraan Purwati. "Kamu barusan melihat ada yang aneh kan di sini? Itu sebabnya kamu takut?" "Iya betul Pak. Saya takut sekali Pak. Ada penampakan Pak. Jelas Pak. Itu masih siang bolong lagi Pak. Aduh takut Pak saya Pak," ucap Purwati. "Sepertinya saya harus kasih tahu kenapa rumah ini banyak saya tempelin daun kelor Pur. Jadi begini Pur. Rumah ini sedang dikuasai oleh dedemit yang mengincar nyawa Ibu Sulis. Untuk penghalang gangguan jin atau dedemit itu, digunakanlah daun kelor yang sengaja ditempelkan di palang pintu serta di sudut dinding. Makhluk-makhluk itu tidak akan berani menampakkan diri, walaupun mengganggu sesekali, tapi itu tidak parah." "Kok gak disolatin atau dipanggil kiai aja Pak?" ucap Purwati coba memotong. "Kamu gak tahu apa-apa Pur. Sekarang semuanya sudah aman. Saya sudah menempelkan daun-daun kelor itu. Jadi kamu bisa tenang tugas di sini. Yang penting kamu fokus aja untuk mengurus Ibu Sulis. Ditambah lagi kan gaji di sini berbeda dengan gaji di rumah Pak Iskandar. Jangan sia-siain kesempatannya Pur," ucap Pak Tanto coba meyakinkan Purwati. Untuk sesaat, Purwati coba berpikir. Jika benar apa yang dikatakan Pak Tanto, daun kelor itu bisa menangkal dedemit, jadi dia bisa bertahan untuk mengurus Ibu Sulis. "Ya sudah Pak, kalau begitu saya coba semampu saya untuk bertahan. Kalau saya masih gak betah gimana Pak?" "Itu mah gampang. Kalau misalnya memang kamu gak betah, memang saya bisa berbuat apa. Tapi ingat ya Pur, jangan sekali-kali kamu kabur. Kalau kamu kabur, nyawa kamu yang malah jadi terancam," ucap Pak Tanto. "Loh, kok semakin menakutkan sih Pak bahasnya Pak? Jangan buat saya takut lagi dong Pak." "Saya serius Pur.
Kalau kamu sudah nggak kuat, ya sudah nggak apa-apa. Tapi dicoba dulu saja. Sekarang kan sudah aman dengan daun kelor itu. Ingat, jangan sekali-kali kamu kabur. Nanti kamu akan terus dihantui oleh penghuni rumah ini, Pur. Pak Tanto pun segera berpamitan saat handphonenya kembali berdering. Pur, saya langsung pulang ya. Ini Ibu Maljina sudah telepon saya. Saya mau jemput ibu di salon. Pukasnya sambil setengah berlari. Kini, di rumah besar itu hanya tersisa Purwati dan Ibu Sulis yang sudah tidak berdaya. Ada sebuah beban di dalam benak Purwati, antara meneruskan pekerjaan atau ia ingin pulang ke kampung. Beruntunglah Purwati, ia masih ingat dengan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, dan juga ayahnya yang memiliki riwayat penyakit TBC, sehingga ia tidak mampu untuk menjadi tulang punggung keluarga. Memasuki pukul 6 sore, Purwati dengan sigap menyiapkan makanan untuk Ibu Sulis. Purwati merasa senang karena tugas hari pertamanya ini sudah hampir selesai. Saat Purwati hendak memberikan makan kepada Ibu Sulis, tiba-tiba tubuh Ibu Sulis ini mengejang dan matanya ikut mendelik. Purwati semakin panik manakala semua pencahayaan lampu di rumah itu ikut mengedip dan terdengar gema suara-suara manusia yang saling berbisik. Dalam kepanikan dan rasa takut, Purwati hanya bisa menutupi wajahnya sambil berdoa. Beruntungnya, kejadian tersebut tidak berlangsung lama, dan keadaan kembali seperti biasa. Purwati kemudian langsung memeluk majikannya yang tidak sadarkan diri, dan berulang kali memanggil nama Ibu Sulis. "Bu, Ibu, bangun Bu. Ibu Sulis, bangun Bu," ucap Purwati, hingga akhirnya Ibu Sulis membuka mata. Ada rasa lega saat melihat sang majikannya bisa tersadar. Purwati lalu melihat Ibu Sulis mengeluarkan air mata. Entah mengapa kembali muncul rasa iba. Purwati kemudian ingat saat terakhir ia menyaksikan ibunya meninggal dunia, tanpa bisa ia mengurusinya. Dalam batinnya, ia kemudian berjanji akan mengurus Ibu Sulis semampu dirinya. Purwati mengurunkan niatnya untuk menelepon Pak Tanto perihal kejadian aneh barusan. Sekitar pukul 9 malam, ketika Purwati sedang asik menonton televisi di ruang keluarga bersama Ibu Sulis. Saat itu Ibu Sulis sudah terlelap tidur di sofa. Purwati lalu berinisiatif untuk membopong tubuh renta Ibu Sulis menuju lantai 2 dan merebahkannya di kasur. Sebelum Purwati keluar kamar, ia sempat mengusap lengan sang majikan itu. "Ibu bobo ya yang lelap, besok pagi Purwati bangunin lagi." Purwati yang saat itu masih belum ngantuk, dia memutuskan untuk kembali nonton televisi di ruang keluarga. Kebetulan saat itu ada acara yang sedang seru ditontonnya. Tapi alangkah kagetnya saat Purwati melihat ke lantai 1, ternyata sang majikannya ini masih rebahan di sofa dengan posisi yang sama. Purwati seketika langsung shock dan melihat ke dalam kamar sekali lagi untuk memastikan jika majikannya sudah benar-benar ia angkat. Tapi ternyata di sana tak ada siapapun. Wajah Purwati mendadak pucat. Tubuhnya bergetar hebat. Keringat mulai berkucuran di tubuhnya. Ia ingat jika tadi ia benar-benar telah membopong majikannya ke lantai 2. Saking ketakutannya, Purwati ini tidak berani lagi mendekati Ibu Sulis yang masih tertidur di atas sofa. Purwati memilih berlari menuju ke dalam kamarnya dan mengunci pintu, serta mengambil daun kelor yang Pak Tanto berikan. Dia simpan di bawah bantal. Singkat cerita, lantunan adzan subuh pun rupanya membangunkan Purwati dari tidurnya. Tak menyia-nyiakan waktu, Purwati langsung bergegas mengambil air wudhu dan menunaikan sholat subuh. Dalam doanya, ia dengan tulus memanjatkan doa untuk kesembuhan sang majikan. Ia meminta dikuatkan agar bisa bertahan bekerja di rumah Ibu Sulis. Setelah puas berkeluh kesah dengan sang pencipta, Purwati kembali ke ruang keluarga untuk melihat keadaan Ibu Sulis. Ibu Sulis masih terlelap dengan dengkuran pelan yang terdengar di atas sofa. Purwati langsung mendekati Ibu Sulis sambil menyapa serta mengusap lengan Ibu Sulis. "Selamat pagi Ibu Sulis. Maaf ya Bu, semalam malah Purwati ninggalin Ibu, jadi Ibu harus tidur di sofa sendirian." Ternyata suara lembut Purwati ini tak sengaja membangunkan majikannya. Sambil menunggu waktu makan, Purwati terus saja mengajak majikannya ini untuk berinteraksi.
Purwati coba berbicara kehidupannya di kampung dan curhat tentang masa lalunya. Ibu Sulis coba merespon ucapan Purwati dengan mengedipkan mata dan kini tatapannya semakin nanar, seperti menahan tangis. Setiap kali Purwati melihat ibu, rasanya hati Purwati sedih sekali, Bu. Purwati selalu ingat akan almarhum ibu kandung Purwati yang sudah nggak ada. Kalau ibu nggak keberatan, Purwati anggap ibu Sulis kayak ibu sendiri. Mau ibu? Kalau ibu mau, ibu kedipkan mata 3 kali, pinta Purwati sambil tersenyum hangat. Ibu Sulis pun merespon dengan mengedipkan mata 3 kali, sesuai dengan permintaan Purwati. Purwati tersenyum girang, sangat mengetahui sang majikannya merespon sesuai permintaannya. Maklum saja, dari kecil Purwati memang kurang merasakan kasih sayang dari sosok ibu ataupun nenek, karena mereka sudah terlebih dahulu pulang. Jadi saat ini, Purwati seperti menemukan sebuah ikatan batin dengan Ibu Sulis. Setelah Purwati puas berbicara ngalor ngidul dengan sang majikan, Purwati ingat akan tugasnya untuk memberi makan Ibu Sulis dan memberikan obat-obatan. Setelah selesai memberikan sarapan kepada Ibu Sulis, Purwati lalu membopong tubuh Ibu Sulis ke kamar mandi untuk dimandikan. Ketika Purwati sedang fokus memandikan Ibu Sulis, ia kembali merasakan ada keanehan. Kini jelas terdengar, ada suara pintu yang seperti dibanting. Suaranya kuat sekali, sampai-sampai Purwati beristighfar beberapa kali. Kejadian tersebut membuat mata Ibu Sulis kembali mendelik. Bibirnya yang terkunci seketika tiba-tiba menganga. Tubuhnya mengejang. Purwati langsung kalang kabut. Dia langsung berlari untuk menghubungi Pak Tanto. Assalamualaikum Pak Tanto. Tolong Pak, tolong Pak. Tolong Pak, Ibu Sulis kejang-kejang Pak. Ucap Purwati panik. Oh, kejang-kejang. Ya wis, itu mah biasa Pur. Kalau keadaannya seperti itu, kamu ambil saja daun kelor di pekarangan rumah dan segera tempelkan ke tubuh Ibu Sulis. Pasti gak lama akan sembuh, jawab Pak Tanto dengan datar. Nanti saya mampir ke situ Pur setelah nganterin 3 anak Pak Iskandar ke sekolah. Kebetulan saya juga mau nganter popok untuk Ibu Sulis sambil nganterin makanan titipan Pak Iskandar, sambung Pak Tanto. Setelah itu telepon ditutup. Purwati bergegas mengambil daun kelor di pekarangan rumah dan menempelkannya ke bahu sang majikan. Anehnya, begitu daun kelor itu ditempelkan, tubuh Ibu Sulis langsung berhenti kejang-kejang. Ia langsung terkulai lemas tak sadarkan diri. Sekitar 30 menit kemudian, Pak Tanto datang sambil membawa 1 kantong plastik belanjaan penuh. Assalamualaikum Pur, ini saya bawa titipan untuk Ibu Sulis, panggil Pak Tanto. Purwati segera menemui Pak Tanto dan mencecar Pak Tanto dengan berbagai pertanyaan. Pak, saya ini memang udik Pak, saya memang dari kampung, tapi boya jangan dibodoh-bodohi terus loh Pak. Sekarang Bapak cerita sama saya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Ibu Sulis, Pak? Kalau seperti ini, lebih baik saya berhenti kerja aja di sini, Pak, cecar Purwati dengan nada kesal. Tenang, Pur. Sini, duduk dulu. Saya jelasin kalau memang itu mau kamu. Sebelumnya maaf loh, bukan saya nggak mau jujur sama kamu, Pur. Tapi apa, Pak? Tapi mau numbalin saya di rumah ini, ucap Purwati yang sudah sangat kesal. Jangan keras-keras, nanti malah kedengaran sama Ibu Sulis, gak enak. Ya udah, sok sekarang Bapak jelasin. Baik-baik, saya jelasin semuanya tentang rahasia besar di keluarga ini. Pak Tanto kemudian menjelaskan, jika dulu ia sudah bekerja lama di keluarga Ibu Sulis, dan ternyata Pak Iskandar ini bukan anak kandung dari Ibu Sulis, melainkan anak dari adiknya yang bernama Pak Bisono. Ibu Sulis dan suaminya terbilang sukses dalam usahanya. Mereka mempunyai banyak toko material di beberapa titik. Karena kebaikan hati Ibu Sulis, ia ingin mengajak adiknya yang bernama Pak Bisono, yang memang saat itu keuangannya jauh di bawah Ibu Sulis. Bertahun-tahun bekerja bersama sang kakak, membuat Pak Bisono mantap ingin membuka usahanya sendiri. Berbekal sejumlah modal yang diberikan Ibu Sulis, Pak Bisono pun akhirnya membuka salah satu toko material. Belum sampai di situ, Ibu Sulis pun memerintahkan Pak Tanto yang waktu itu sebagai tangan kanannya untuk berpindah majikan ke adiknya supaya membantu mengembangkan usahanya yang baru. Awalnya Pak Tanto jelas-jelas menolak keinginan Ibu Sulis. Namun Ibu Sulis berucap,
Tolong adik saya, dia baru menggeluti dunia bisnis. Saya mau dia sukses seperti saya. Mendengar hal seperti itu, Pak Tanto pun menjadi luluh hatinya. Dia akhirnya bekerja kepada Pak Bisono untuk membantu usahanya yang masih dirintis. Setelah beberapa waktu bekerja dengan Pak Bisono, akhirnya Pak Tanto tahu sifat-sifat asli dari Pak Bisono. Pak Bisono rupanya bukan orang yang bijak seperti Ibu Sulis. Uang keuntungan hasil usahanya dia pakai untuk berpoya-poya, berjudi, dan mabuk-mabukan. Beberapa kali Pak Tanto menasehati Pak Bisono untuk bersikap lebih bijak dalam mengatur keuangan. Namun nasihat itu hanya sia-sia belaka. Pak Tanto sering mendapatkan omelan dan makian yang terkadang membuat Pak Tanto sendiri geram oleh Pak Bisono. Singkat cerita, Pak Bisono ini seperti tidak suka akan kehadiran Pak Tanto di usahanya. Hingga akhirnya Pak Tanto ini dijadikan supir pribadinya. Pak Tanto sempat berkeluh kesah kepada majikan lamanya, yaitu Bu Sulis, perkara dia dijadikan supir pribadinya. Namun Ibu Sulis terus saja merayu Pak Tanto supaya dia bertahan. Pak Tanto akhirnya menuruti kemauan Ibu Sulis. Setelah dipikir-pikir, alangkah baiknya ia memang menjadi supir pribadi, tanpa harus pusing memikirkan bisnis yang dikelola oleh Pak Bisono. Suatu ketika, ia diminta untuk mengantarkan Pak Bisono ke rumah Ibu Sulis. Saat berada di rumah Ibu Sulis, muncul percekcokan yang besar antara Pak Bisono dengan Ibu Sulis dan suaminya, sampai percekcokan itu terdengar oleh Pak Tanto. Inti dari percekcokan itu sebenarnya Pak Bisono meminta modal kepada Ibu Sulis. Permintaan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Pak Bahari, suami dari Ibu Sulis. Dan Ibu Sulis sendiri tidak menyetujuinya. Dari mulai waktu itulah, Pak Bisono menjadi sering uring-uringan karena tak mendapatkan modal dan meminta diantarkan Pak Tanto ke tempat-tempat yang aneh. Pak Tanto sempat bertanya mau kemana dan untuk apa, namun jawabannya selalu sama. Saya mau ke dukun, mau cari uang. Kala itu Pak Tanto hanya mengikuti saja untuk mengantarkannya berkeliling mencari dukun ampuh. Tanpa ia sadari, ternyata itu awal mula perkara yang harus dihadapi oleh Ibu Sulis dan keluarganya. Di sisi lain, anak sulung Ibu Sulis secara tiba-tiba sakit kejang-kejang saat dia berada di kampus. Namun naasnya, nyawanya tidak tertolong dalam perjalanan menuju rumah sakit. Berselang 2 tahun kemudian, anak bungsu Ibu Sulis juga meninggal dunia akibat kejang-kejang. Tak berapa lama setelah kedua anak Ibu Sulis meninggal, sang suami pun harus menghadap sang pencipta karena sakit misterius. Di situ Pak Tanto sudah mulai curiga kalau semua ini ada kaitannya dengan Pak Bisono. Dia lalu bercerita kepada Ibu Sulis tentang Pak Bisono yang sering ke dukun untuk mencari kekayaan. Tapi Ibu Sulis tidak percaya. Lama-kelamaan, Ibu Sulis mulai merasakan efek dari ilmu hitam tersebut. Dia lalu meminta tolong kepada Pak Tanto untuk dipanggilkan kiai atau orang yang mengerti tentang kebatinan. Rupanya hal tersebut tidak membuat perubahan di dalam kehidupan Ibu Sulis. Ia malah semakin sering didatangi oleh sosok makhluk yang hitam dan besar. Sosok makhluk itu sering menghantui Ibu Sulis. Diam-diam Pak Tanto yang merasa bersalah, ia kembali menemui satu persatu dukun yang pernah didatangi oleh Pak Bisono. Hingga akhirnya Pak Tanto ini menemukan dukun yang ternyata sudah memberitahu Pak Bisono untuk melakukan pesugihan. Pesugihan tukar guling itu adalah pesugihan yang banyak dicari dan dijalani. Majikanmu itu telah berhasil melakukan pesugihan tukar guling dengan menumbalkan orang yang dia benci. Pak Tanto kaget mendengar itu. Ia seakan tidak percaya jika Pak Bisono tega melakukan hal tersebut. Andai saja jika Pak Tanto ikut mendengarkan pembicaraan ia dengan dukun, mungkin akan lebih cepat Pak Tanto melindungi keluarga Ibu Sulis. Setiap kali Pak Tanto mengantarkan Pak Bisono ke rumah-rumah dukun, pastilah Pak Tanto tidak diperbolehkan ikut ke dalam. Kini semua sudah terlambat, dan Pak Tanto hanya bisa mencari penangkalnya. Bisa saja saya menolong majikan kamu, tapi saya sendiri tidak bisa memastikan jika korban pesugihannya akan tetap selamat. Dia pasti akan mati oleh iblis itu. Namun dengan adanya penangkal, hidupnya pasti akan lebih lama.
Dan lagi jika perjanjian tukar guling ini melebihi waktu yang ditentukan dan korban belum juga meninggal, bisa saja bosmu sendiri yang akan jadi tumbalnya, ucap dukun tersebut. Dukun tersebut lalu memberikan sehelai daun kelor. Dia berpesan, jika sebaiknya daun kelor ini disimpan di dalam rumah korban di setiap sudut rumah untuk menjaga dari iblis tersebut. Dan itulah menjadi cikal bakal mengapa banyak daun kelor yang ditempel di rumah Ibu Sulis. Setelah menyulut sebatang rokok, Pak Tanto kembali menambahkan ceritanya. Jika Pak Bisono sudah meninggal akibat ulahnya sendiri, dan anaknya yang bernama Pak Iskandar sempat diurus oleh Ibu Sulis, walaupun ia tahu yang membuat perlakuan keji itu adalah Pak Bisono. Lama-kelamaan, kondisi Ibu Sulis semakin memprihatinkan. Walaupun rumahnya sudah banyak ditempeli daun kelor, rupanya si iblis masih sering mengincar jiwa Ibu Sulis. Sebelum Ibu Sulis jatuh lumpuh seperti ini, ia sempat memanggil Pak Iskandar yang sudah beranjak dewasa. Ia menceritakan semua kebenaran yang dialami oleh Ibu Sulis. Oleh karena penyesalan yang sangat dalam tersebutlah, Pak Iskandar tak kuasa bertemu dengan Ibu Sulis. Ia hanya menitipkan Ibu Sulis kepada ART di rumah beliau, serta Pak Tanto yang bertugas untuk menjaga Ibu Sulis. Mendengar semua cerita pahit tersebut, Purwati pun ikut menangis. Ia tak menyangka ternyata sang majikan jomponya ini sebenarnya memiliki hati bak malaikat. Namun sayangnya, orang terdekatnya sendirilah yang tega menghancurkan kebahagiaan Ibu Sulis. Bukannya Purwati takut, ia malah semakin berani untuk menjaga Ibu Sulis dari segala macam gangguan yang ada di rumah itu. Lalu apa benar, Pak, kalau pembantu yang mengurus di sini terus kabur, dia akan diganggu oleh makhluk tersebut, Pak? Tanya Purwati polos. Itu sebenarnya cuma karangan saya saja, Pur, supaya pembantu di sini ketakutan dan gak kabur. Masalahnya, belakangan ini banyak pembantu yang mengurus Ibu Sulis, mereka tidak kuat karena gangguan yang ada di rumah ini. Jadi untuk mengantisipasi kejadian itu, saya minta maaf nih udah berbohong sama kamu. Setelah itu, Pak Tanto lalu pamit untuk pulang. Purwati pun kembali menjalani aktivitas dan merawat dan menemani Ibu Sulis seperti biasa. Menjelang malam, saat Purwati lapar dan ingin memasak mie instan di dapur, Purwati dikagetkan dengan pantulan bayangan Ibu Sulis dari kaca dapur, sedang berdiri menatap tajam dirinya dari belakang. Astagfirullahaladzim, Purwati lalu menoleh ke belakang. Saat dia menoleh, tampak Ibu Sulis sedang berdiri di belakangnya. Di situ Purwati yakin kalau sosok ini bukan Ibu Sulis karena Ibu Sulis lumpuh dan tidak bisa berdiri. Dia lalu memejamkan mata. Di dalam hatinya dia coba memberanikan diri. Dia lalu berdoa sekencang mungkin. Dia lantunkan ayat suci Al-Quran. Dan ketika dia membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Tak sampai di situ kejadian yang dialami oleh Purwati. Saat malam ketika Purwati sedang tertidur, dia mendengar kalau ada dengkuran Ibu Sulis yang seperti dekat dengan dirinya. Purwati coba melihat ke sisi tempat tidurnya, tapi di sana dia tidak melihat ada siapapun. Dia coba untuk tidur kembali, tapi kini suara dengkuran itu semakin keras terdengar, hingga membuat Purwati penasaran. Dia lalu melihat ke sumber suara, dan sumber suara itu berasal dari bawah ranjangnya. Saat Purwati melihat ke bawah kasur, dia melihat sosok yang menyerupai Ibu Sulis sedang menatap ke arahnya. Sosok tersebut tampak menyeringai dengan rambut putih yang terurai. Sontak melihat kejadian itu, Purwati langsung melompat dari kasur dan berlari ke arah kamar Ibu Sulis. Ketika dia melihat ke kamar Ibu Sulis sedang berbaring di sana. Dia lalu menutup pintu kamar tersebut. Dia tidur di sana. Dia tidak peduli dianggap lancang karena tidur bersama majikannya. Tapi dia sangat ketakutan kalau tidur sendirian. Keesokan harinya, dia menelpon Pak Tanto. Dia meminta tolong kepada Pak Tanto supaya diberitahukan kepada Pak Iskandar. Dia ingin ditemani oleh ART yang lain supaya dia tidak sangat ketakutan. Tapi Pak Tanto menjelaskan bahwa dulu sempat ada 2-3 ART yang menjaga Ibu Sulis. Tapi mereka tidak fokus untuk merawat Ibu Sulis, malah asyik menggosip dan sibuk nonton televisi.
Mendengar jawaban dari Pak Tanto, Purwati hanya menelan ludah. Ia mengerti jika kemauannya itu hanya sia-sia saja. Tak ada pilihan lain bagi Purwati. Ia juga tidak mau harus berhenti berjuang di sini. Kejadian mistik yang dialami oleh Purwati, dari mulai skala kecil seperti melihat sekelebat bayangan hitam, suara deru napas di telinga Purwati, suara derap langkah yang berjalan menuju lantai 2, kemudian berlanjut ke teror dengan skala yang sudah mulai mengganggu, seperti rep-repan, dan tampak dedemit itu mulai menyerupai sosok kuntilanak, pocong, sampai sosok genderuwo. Lalu terdengar suara yang memanggil nama Purwati dengan nada seperti berbisik-bisik. Kadang terdengar suara pintu yang dibanting dengan keras, benda yang bergeser dengan sendirinya, dan yang paling akhir adalah kategori skala yang paling tinggi, yaitu sosok yang menyerupai Ibu Sulis. Namun wajah sosok tersebut sangat mengerikan. Bahkan seringkali pergelangan kedua kaki Purwati ini seperti ada sesuatu yang memeganginya, hingga membuat Purwati ini sulit untuk bergerak. Entah karena Purwati memiliki tekad yang besar atau untuk sekedar mencari nafkah, semua ketakutan itu perlahan hilang, dan bahkan Purwati bisa berdamai dengan lingkungan tersebut. Kabar baiknya, Purwati sendiri bisa memecahkan rekor pembantu Ibu Sulis yang bekerja paling lama, yaitu 2,5 bulan. Akhir dari kisah Purwati ini, ketika dia berhenti bekerja di rumah Ibu Sulis, karena Ibu Sulis telah meninggal di tahun 2002, tepat di bulan September pada tanggal 11. Seminggu sebelum Ibu Sulis meninggal, Purwati sempat dimimpikan ia didatangi oleh 2 orang anak remaja, serta seorang pria yang mungkin berusia sekitar 40 tahunan. Mereka tak berbicara apa-apa kepada Purwati, namun hanya tersenyum hangat. Mimpi itu sangat jelas dan seperti nyata di ingatan Purwati. Saat Purwati membersihkan meja-meja yang berdebu di kamar Ibu Sulis, ia tak sengaja melihat foto usang keluarga Ibu Sulis yang masih utuh. Purwati seketika tersadar jika 2 remaja dan 1 bapak-bapak tersebut adalah keluarga dari Ibu Sulis. Menjelang 2 hari sebelum kematian sang majikannya, Purwati kembali dimimpikan. Namun ini sedikit aneh. Dalam mimpi itu, Purwati melihat Ibu Sulis, namun dengan keadaan yang sehat dan bugar. Di sana, Ibu Sulis berbicara kepada Purwati. "Duk, terima kasih. Kamu sudah mau merawat Ibu dengan penuh cinta. Di akhir hayat Ibu bahagia sudah menemukan orang yang tulus dan mau merawat Ibu walaupun dalam keadaan lumpuh. Ibu bisa mendengar semua keluh kesahmu, Nak. Dan dalam relung hati Ibu terus mendoakan kamu agar kamu bisa meraih apa yang kamu cita-citakan." Setelah mendengar ucapan tersebut, Purwati terbangun. Dan ketika pagi ia menyapa dan mengelus lengan sang majikan, barulah Purwati sadar jika suhu tubuh Ibu Sulis panas sekali. Purwati segera mengompres dengan air dingin. Namun suhunya tetap saja panas. Purwati lalu meminta Pak Tanto untuk memberikan obat penurun panas untuk Ibu Sulis. Tapi setelah ditunggu sampai larut malam, suhu tubuhnya ini malah semakin tinggi. Terakhir kalinya, Ibu Sulis mengalami kejang-kejang. Mungkin karena suhu tubuhnya yang sudah terlalu panas, dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun dirinya dinyatakan telah meninggal setelah mendapatkan penanganan lebih 30 menit di ruang IGD. Sepeninggalan Ibu Sulis, nampak Purwati sangat terpukul karena ada ikatan batin yang dirasakan oleh Purwati. Ia merasa benar-benar kehilangan sosok yang dianggap ibunya sendiri. "Purwati, kamu bisa ikut kami," ucap Pak Iskandar dan istrinya di rumah sakit. Dengan mata yang masih sebam, kemudian Purwati mengikuti Pak Iskandar dan Bu Majinah ke dalam mobil mewahnya. Purwati bertanya-tanya apa yang akan mereka bicarakan. Dan dalam pikirannya pun melayang kemana-mana. Takutnya dia disalahkan atas kematian Ibu Sulis. "Pur, kami memanggil kamu ke sini karena kami ingin memberikan kamu sedikit rezeki kami sebagai bentuk dedikasi kamu yang telah mengurus Ibu Sulis. Kami pun mendengar dari Pak Tanto, pekerjaan kamu selama 2,5 bulan merawat Ibu Sulis penuh dengan perhatian. Kamu tak hanya mengurusi beliau dengan sepenuh hati,
tapi juga merawat rumah yang sebelumnya kotor dan tidak terurus, dan kini layak dihuni sepeninggalan Ibu Sulis. Sekarang terimalah sedikit rezeki dari kami, Pur. Ya, anggap saja ini uang terima kasih kami kepada kamu. Dan satu lagi, apa kamu masih mau lanjut bekerja di sini untuk mengurus rumah almarhum Ibu Sulis, atau mau pulang kampung? Kayaknya Purwati mau pulang kampung saja, Pak. Terima kasih Pak Iskandar dan Bu Maljina yang sudah memberikan kesempatan Purwati untuk bekerja di sini. Ya sudah, kalau begitu biar besok Pak Tanto yang mengantar kamu ke stasiun untuk pulang ke kampung kamu, jawab Pak Iskandar. Dalam perjalanan pulang menuju kampung halaman, Purwati melihat amplop coklat yang diberikan oleh Pak Iskandar. Dan setelah membuka amplop tersebut, Purwati terkejut dengan nominal uang yang sebesar 15 juta rupiah. Purwati pun menggunakan uang tersebut untuk membeli ternak dan sawah yang pada akhirnya modal tersebut bisa dia gunakan sampai hari ini. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.